Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumlatul Aini, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang. Saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui tentang falsafah kesatuan ilmu. Yang pertama, pengertian filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu philos dan sophos. Philos yang berarti mencintai, mencari, atau pencarian. Sementara sophos berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Sehingga filsuf adalah orang yang sedang mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Filsuf pertama di dunia adalah Thales, di mana ia memiliki pemikiran bahwa dunia berasal dari air. Filsuf berikutnya Heraklitus, ia mengatakan bahwa dunia ini tercipta dari api. Para filsuf pertama di dunia ini sering disebut dengan filsuf alam. Mengapa? Karena perhatian atau pemikiran para filsuf tersebut dipusatkan pada alam dan bagaimana alam semesta ini tercipta. Yang kedua, filsafat kesatuan ilmu. Filsafat berarti rasa keingintahuan seseorang terhadap objek dikarenakan adanya ketidakpuasan dalam objek tersebut. Filsafat merupakan sebuah bukti argumentasi yang terkait dengan dasar pengetahuan seseorang. Karena filsafat bisa bersifat subjektif, berbeda dengan ilmu pengetahuan yang bersifat empiris, yaitu berdasarkan fakta di lapangan. Rasionalis dapat dipikirkan, korespondensi kebenarannya itu ada yang mengakui, dan koherensi kesesuaian antara fakta dan teori. Dalam falsafah kesatuan ilmu, kita mempelajari 3 komponen, yaitu yang pertama filsafat. Rasa keingintahuan seseorang terhadap suatu objek atau proses berpikir secara mendasar sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, kosmologi, yaitu hubungan antara Allah, manusia, dan alam. Ketiga, ilmu. Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari evolusi dan pembentukan alam semesta. Seperti dalam ilmu lainnya, ada hubungan antara teori dan eksperimen dalam kosmologi. Dengan mempelajari kosmologi, kita dapat mengetahui sesuatu yang luar biasa di jagat raya ini, yaitu radiasi latar gelombang mikrokosmik. Karakteristik kosmologi filsafat yaitu yang pertama dikenal sebagai filsafat kosmologi atau kosmos, kedua ilmu yang mempelajari dunia, ketiga dunia dimulai ketika manusia mengesampingkan mitos, keempat mencari penjelasan logis untuk fenomena alam, dan yang terakhir dunia ini dikenal sebagai kosmos. Terdapat 3 teori utama dalam kosmologi filsafat, salah satunya teori Big Bang, di mana pada teori Big Bang, alam semesta berasal dari titik yang kecil kemudian diperluas, akhirnya mendingin dan memadat sehingga terbentuk bintang, planet, dan galaksi. Serta teori osilasi. Teori ini menduga bahwa alam semesta tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Dalam kosmologi, ada jagat besar dan jagat kecil. Jagat besar ada alam semesta, jagat kecil ada manusia. Ada istilah makrokosmos, yaitu seluruh yang berhubungan dengan kesemestaan, dan mikrokosmos berhubungan dengan manusia. Mikrokosmos dapat menjangkau makrokosmos dengan daya nalar dan pengetahuannya. Allah sebagai subjek memiliki eksistensi kodrat. 3 kajian utama filsafat. Yang pertama, ontologi. Ontologi berasal dari 2 kata, yaitu ontos dan logos, di mana ontos berarti ada, sementara logos berarti ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang ada. Ontologi dalam filsafat ilmu berarti hakikat tentang ada. Bagaimana cara kita mengetahui sesuatu itu ada? Ontologi membahas tentang hakikat sesuatu apa yang kita ketahui itu bersifat ada, baik secara gaib maupun kasat mata. Jika sesuatu tidak bisa dilihat dengan kasat mata,
kita bisa memerlukan bantuan, yaitu salah satu contoh dalam dunia sains. Kita meneliti tentang bakteri. Bagaimana cara mengetahui bakteri itu ada kalau kita tidak memakai alat bantu yang berupa mikroskop? Kalau kita menggunakan panca indera saja, kita tidak akan bisa melihat keberadaan bakteri itu seperti apa. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi berasal dari dua kata, yaitu episteme dan yang berarti pengetahuan dan logos berarti ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa epistemologi yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan atau asal mula pengetahuan. Penerapan epistemologi dalam sains, contohnya dalam menanam jagung. Untuk mendapatkan jagung yang baik, harus membutuhkan pupuk-pupuk yang unggul. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika, dan moral sebagai dasar normatif penelitian. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan pengetahuan itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa aksiologi adalah ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Aksiologi terbagi menjadi dua, yaitu etika dan estetika, di mana etika berhubungan dengan baik buruknya sikap atau perilaku seseorang, sementara estetika itu terkait indah atau jelek suatu barang atau benda. Filsafat dalam pemikiran Ibnu Al-Arabi. Menurut Ibnu Al-Arabi, yang bisa disebut wujud atau ada, itu satu-satunya hanya Allah. Sedangkan adanya manusia atau makhluk bersifat tidak pasti. Satu-satunya yang adanya pasti hanyalah Allah. Kata wujud tidak dapat diberikan kepada segala sesuatu selain Tuhan, alam, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Wujud yang ada pada alam, pada hakikatnya adalah wujud Tuhan yang dipinjamkan kepadanya atau disebut maujud. Sebagaimana cahaya hanya miliki matahari, tetapi cahaya itu dipinjamkan kepada penghuni bumi. Hubungan antara Tuhan dan alam sering digambarkan dengan hubungan antara cahaya dan kegelapan. Karena wujud hanya milik Tuhan, maka Adam atau ketiadaan adalah milik alam. Karena itu, Ibnu Al-Arabi mengatakan bahwa wujud adalah cahaya dan Adam adalah kegelapan. Wujud dengan maujud itu dua keping dari sisi mata yang sama. Itu bedanya al-haq dengan kholaq. Allah dilihat dari sisi dirinya, dialah al-haq. Namun jika dilihat dari manifestasinya atau penampakannya dinamakan kholaq. Itulah gambaran dari wahdatul wujud. Jadi semuanya wujud, semuanya Allah, dan semuanya wahdah. Allah memiliki 3 martabat. Yang pertama ahadiyah, yaitu Allah apa adanya. Akal manusia tidak akan sampai dalam memahami gambaran Allah karena akal manusia terbatas. Kedua wahidiyah, ketika Tuhan memperkenalkan dirinya pada manusia, maka ia menciptakan makhluk dan dia menunjukkan dirinya. Yang ketiga tajalli syuhudi, yaitu manifestasi dari adanya Allah dengan adanya alam semesta. Menurut Ibnu Al-Arabi, ada 3 klasifikasi pengetahuan. Pertama adalah pengetahuan rasional, di mana pengetahuan diperoleh secara langsung atau melalui penerapan prosedur berpikir logis, baik secara independen maupun bersandar pada pengamatan atau observasi. Jenis pengetahuan yang kedua adalah eksperiensial, yaitu kesadaran akan keadaan-keadaan. Pengetahuan dengan merasakan sendiri tetapi dengan derajat yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih mulia. Jenis pengetahuan yang ketiga yaitu pengetahuan tentang yang gaib, yakni pengetahuan yang berasal dari wahyu atau ilham dari Ruh Suci. Dia bukan dicari lewat proses berpikir biasa, melainkan diberi oleh Allah. Inilah yang terkadang disebut dalam istilah Al-Quran yaitu ilmu laduni. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.